Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Muhammad Sofiqul Hadi Asadillah TV. Kami akan menyampaikan beberapa kesan berkaitan dengan kasus penculikan, perampasan, dan aksi brutal arogan, serta premanisme yang dilakukan oleh tahun 2024. Atas keluhan saya ini, saya meminta kepada semua pihak, terutama kepada kepolisian, kepada Bapak Kapolresta Pati, kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah, dan kepada Bapak Kapolri untuk membuka kasus ini lebar-lebar dan mengungkap siapa saja otak dan dalangnya. Dari kejadian demi kejadian kita sudah mengupas dan menyampaikan viralnya di TikTok, di Facebook, dan lain sebagainya, sehingga apa yang selama ini saya sampaikan, saya nyatakan, saya bertanggung jawab terhadap semua yang saya sampaikan. Atas kejadian ini tentunya semua pihak menjadi prihatin. Atas kejadian ini semua pihak mempertanyakan sampai di mana letak keadilan, sampai kemana kepolisian melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Kami juga sudah menyampaikan saksi-saksi koinsiden yang dimungkinkan dapat ditanyai, yaitu setingkat RT, waktu itu adalah ketua RT-nya Sujo, terus kami tuanya adalah Subianto, dan kepala desa waktu itu adalah Warso. Jadi keterlibatan tetangga-tetangga juga orang dalam yang diduga merancang aksi tipu-tipu, aksi tipu daya, persekusi dan penculikan atas anak dan istri saya. Dan perlu diketahui petunjuk, kepolisian juga bisa mempertanyakan dugaan keterlibatan saudara Mulyati Sukolilo, karena Mulyati ini ada kedekatan dengan Bambang Permati, dan kemungkinan hubungan serius antara Bambang Permati dan Indah Wayu Widiawati ini sudah dijalin cukup lama, sehingga kejadian demi kejadian ini sudah dirancang sedemikian rupa, dan tentunya kami semua sudah menjadi korban dari kebiadaban dan kebrutalan oknum anggota polisi ini. Kami sebagai bangsa tentunya meminta keadilan dan patut mencari keadilan siapa saja yang diduga turut serta membantu rekayasa pelarian daripada saudara Indah Wayu Widiawati. Karena apa? Di dalam pelarian itu sebelum kejadian saudara Indah Wayu Widiawati sudah mengemasi atau mempersiapkan adanya pelarian. Jadi di situ ada unsur-unsur penipuan, unsur penculikan, perampasan, dan lain sebagainya, yaitu aksi perampasan dan perundungan, sehingga dengan hari ini saudari Indah Wayu Widiawati masih lolos dari kejaran polisi, ya harusnya ditetapkan sebagai DPO lalu ditetapkan sebagai tersangka, karena banyaknya permasalahan baik terkait administratif, birokrasi, termasuk kemasyarakatan, tata etika, disiplin PNS, dan lain sebagainya menjerat dirinya dan siapa saja yang terlibat di dalam hal itu. Tentunya kita tahu bahwa kejadian itu sangat spontan, kejadian itu sangat sporadis, di mana sebenarnya kami sebelumnya tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus kemana untuk mengadukan persoalan demi persoalan. Tapi tentunya sudah saya sampaikan secara gamblang, kejadian pada 11/2011 jam 11 malam itu sangat memilukan. Kami juga sudah menggandeng menyampaikan kasus ini kepada Mabes Polri, kepada Kompolnas, kepada Komnas HAM, kepada KPAI, dan seluruh segmen yang ada di termasuk juga media. Tetapi sayang sekali sampai dengan hari ini
belum ada penuntasan dan kejelasan keterangan yang disampaikan oleh kepolisian. Bahkan saya sangat ragu dengan profesionalisme yang dilakukan oleh Polsek Cangi, Polsek Tambaromo, Polsek Winong, Gabus, Kajen maupun Sukolilo, karena dari berbagai persoalan yang kami sampaikan, kesimpulannya masih menuju sesuatu arah yang salah, yaitu seolah-olah melakukan indulgensi atau melakukan pelemparan kasus kepada yang lainnya dan seolah-olah tetap menjustifikasi atau melakukan judgement kepada kami pelapor, seolah-olah melakukan berita bohong bahwa apa yang kami sampaikan ini sudah diduga dilakukan oleh Indah Wayudanti sejak tahun 2003 karena adanya hubungan belakang atau hubungan gelap dengan oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati tersebut, dan rancangan demi rancangan itu sudah dilakukan sedemikian rupa sehingga kami terpaksa menyampaikan ini secara pers, secara media, agar supaya seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia mengetahui bahwa kejadian ini tidak selayaknya dan tidak sepatutnya terjadi. Selain itu ada hal-hal lainnya yang patut kami sampaikan, yaitu menyangkut adanya pencurian, penipuan, penggelapan, dan beberapa hal yang terkait dengan penyelewengan jabatan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Di antaranya adalah kepala sekolah SD 03 Tambaromo, penilik atau pengawas, dan lain sebagainya yang memanfaatkan kesempitan saya untuk kesempatan. Artinya bahwa kesulitan yang kami alami itu tidak diakomodir dan dipertimbangkan sebagai sebuah permasalahan bersama, permasalahan krusial kemasyarakatan dan lain sebagainya, tetapi dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri, bahkan seolah-olah bertindak sebagai pahlawan kesiangan melindungi saudara IWW, tetapi memanfaatkan saudara IWW untuk kesempatan dia, apakah itu dipakai untuk jejak kriminal atau dan lain sebagainya. Belakangan saya menemukan akun atas nama Purwanto yang meneror saya, dan Jaryo akun atas nama Jaryo atau Aryo Singgih ini yang sudah hampir 2 tahun ini melakukan teror kepada saya. Untuk ini kami meminta pelaku teror di dalam akun ini untuk dapat diselidiki apa perannya di dalam kejadian demi kejadian atas larinya istri saya dari rumah saya. Kami minta penelitian yang sesungguhnya atas keterlibatan perangkat desa di Desa Karangkonang waktu itu, yaitu Subi, CS, Semi, yaitu LMD, Seswanto, dan seluruh anggota BPD diperiksa, termasuk juga kepala desa atas nama Warso, dan juga intinya adalah saudara Subi yang menjadi provokator dan memasang badan seolah-olah bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Juga nanti memeriksa camat dan Bupati Pati Haryanto keterlibatan di dalam kasus penculikan peramban Prono Citro ini. Jadi ini seperti lakon ketoprak saja, yang lakonnya Prono Citro seolah-olah kita ini tidak punya kemampuan apapun di dalam membuktikan suatu kebenaran, di mana kebenaran seolah-olah hanya milik penguasa atau pemilik yang punya duit saja. Maka dari itu saya memohon kasus ini dikembangkan, siapa saja, siapapun yang terlibat di dalam kasus ini untuk dapat dilakukan pengungkapan, penelitian, penyelidikan, karena banyaknya yang terlibat. Tentunya baik di lidik-lidik itu bekerja keras, mulai di Reskrim Polsek Winong, Reskrim Polsek Gabus, Reskrim Polsek Tambaromo, Reskrim Polsek Kajen, dan Reskrim Polsek Sukolilo secara bersama-sama untuk melakukan penanganan serius terhadap kasus aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme, termasuk begal dan jatan ras di wilayah yang saya sebutkan, mulai dari Winong, Gabus, Tambaromo, Sukolilo, Kayen, dan lain sebagainya, itu yang melibatkan saudara Bambang Permati. Kasus ini sudah sedemikian rupa sudah kami sampaikan, mudah-mudahan dengan harapan dari Mabes Polri, terutama Bareskrim Polri maupun Propam Mabes Polri dapat turun ke